Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya akan membawakan renungan 4 Juni 2020 berjudul Komunikasi di dalam Keluarga. Kejadian 1 ayat 26 berkata demikian, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Allah memiliki kemampuan untuk membangun hubungan komunikasi, dan kemampuan tersebut sudah ada dalam kehidupan setiap kita, manusia ciptaannya. Jemaat, ketika kita berbicara tentang keluarga, suami dan istri dalam hal berkomunikasi, komunikasi merupakan sebuah kunci atau salah satu kunci utama di dalam keluarga yang harus dibangun secara serius. Kita melihat banyak kegagalan di dalam keluarga, salah satunya disebabkan oleh komunikasi yang sangat-sangat buruk. Ed Cole berkata bahwa komunikasi adalah dasar dari kehidupan. Pertanyaannya pagi hari ini, apakah komunikasi? Komunikasi adalah kemampuan untuk menyampaikan sebuah informasi kepada pendengar sampai pendengar itu 100% menerima informasi tersebut. Bagaimana, pertanyaannya, supaya komunikasi di dalam keluarga kita bisa berhasil kalau begitu? Yang pertama, supaya komunikasi kita bisa berhasil, mari kita libatkan Allah di dalam keluarga kita. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara kita membangun mezbah keluarga dalam keluarga kita. Ketika kita melibatkan Tuhan dengan intens di dalam keluarga kita, maka Tuhan akan memampukan kita berkomunikasi juga kepada pasangan kita, kepada anak kita. Tuhan akan menolong kita, membantu kita supaya komunikasi kita bisa lebih baik, lebih lancar, lebih penuh kasih lagi kepada pasangan dan keluarga kita. Ingat bahwa kegagalan kita berkomunikasi dengan Allah adalah kegagalan kita berkomunikasi dengan sesama kita. Yang kedua, yaitu kita harus memiliki kemampuan mendengar. Kemampuan mendengar di sini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yaitu pertama, kita harus memiliki sebuah sikap hati yang benar dulu. Sebuah sikap hati yang penuh dengan kasih kepada pasangan kita. Ketika konflik terjadi, kadang-kadang kita penuh dengan amarah, kita penuh dengan pembelaan diri. Tetapi kita harus terus memastikan kondisi hati kita penuh dengan kasih, supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik dan lancar kepada pasangan kita. Yang kedua, kita harus juga berpikir sebelum bicara. Yakobus 1 ayat 19 mengajarkan kita supaya kita berpikir lebih dahulu. Ya, mungkin ada konflik terhadap pasangan kita, tetapi kita juga harus menjaga kata-kata kita supaya tidak menyakiti pasangan kita. Lalu kita juga bisa belajar mengungkapkan perasaan-perasaan kepada pasangan kita. Ketika kita marah, ketika kita kecewa, ketika kita berputus asa, kita belajar mengungkapkan perasaan itu kepada pasangan kita. Yang berikut juga, kita harus mengungkapkan kebenaran tanpa harus menyerang pasangan kita, sehingga komunikasi itu bisa dengan baik dan lancar terjadi dalam keluarga kita. Dan yang ketiga, terakhir, kita harus memiliki kemampuan untuk mengatasi perbedaan atau konflik di dalam keluarga kita. Bukan salah atau benar, tetapi respon kita bagaimana. Pasangan bisa menyakiti kita, konflik akan datang dalam keluarga kita, tetapi bagaimana kita meresponinya dengan tepat. Ingat, kita sebagai suami istri harus bisa terus saling memaafkan dan dimaafkan. Ya, kita harus berani meminta maaf
apabila kita memang bersalah, jangan menjaga ego kita, jangan kita terus mempertahankan pendapat kita, tetapi milikilah kembali sikap hati yang lemah lembut dan mau untuk minta maaf. Sebab ingat bahwa suami atau istri kita bukanlah musuh. Kita adalah sebuah kesatuan tubuh Kristus. Kita sudah dipersatukan di dalam ikatan nikah, pernikahan yang baik di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.